Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat semua yang baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhan.
segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-29. Baik, kalau sudah ketemu semuanya, kita akan sama-sama membaca ayat ini. Atau Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa mengikutnya. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian Petrus dan para rasul lainnya menjawab dan berkata, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Di nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat yang kalau kita sama-sama renungkan, ini dalam artinya ya. Apalagi di bagian bawah. Saya ulangi biar saudara lebih memahami. Dikatakan kita harus lebih taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan adalah suatu kewajiban saudara. Bagi siapapun umat yang ada di muka bumi ini, taat kepada Tuhan adalah suatu kewajiban. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saudara bisa merenungkan ketika saudara memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Maka ada banyak persoalan yang saudara akan hadapi. Permasalahan dalam hidup saudara ketika Anda memilih untuk tidak taat. Dan itu pasti. Saudara boleh ingat-ingat kembali, apakah saudara pernah memilih untuk tidak taat kepada Tuhan? Dan apa dampaknya? Dan ketika saudara sudah menemukannya dan mengingat dampak dari ketidaktaatan saudara, saudara akan memahami dan akan memilih untuk tidak mengulangi. Atau Anda memilih untuk menaati firman Tuhan. Nah, kisah ini adalah satu kisah yang bisa memberkati kita. Bagaimana waktu itu kondisinya Rasul Petrus ini sedang dalam persoalan dengan orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, ada beberapa orang yang tidak ingin untuk mereka melakukannya. Ada beberapa orang yang juga tidak mempercayainya atau menolaknya.
Nah, ketika mereka berada dalam kondisi yang seperti ini, maka Petrus mengatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Tuhan. Artinya apa yang disampaikan oleh para rasul waktu itu, khususnya Petrus, adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang bukan dibuat-buat. Tetapi benar-benar ini adalah sesuatu yang perlu disampaikan. Sesuatu yang didapatkan dari Tuhan yang semua orang harus dengar. Semua orang harus menaatinya. Banyak dari hidup kita ini yang lebih condong kepada figur-figur yang bisa kita teladani. Memang ada banyak di dunia ini idola-idola, figur-figur yang menurut saudara itu adalah figur yang bisa ditaati, diteladani. Bisa untuk diikuti karena mungkin saudara melihat bukti dari kehidupannya. Tetapi kembali lagi bahwa kita perlu merenungkannya. Saudara boleh mempunyai idola di dalam kehidupan ini. Punya figur-figur yang mungkin bisa memberkati hidup saudara. Tetapi saudara harus ingat bahwa siapapun figur kita di dunia ini, kalau dia adalah manusia, tetap mereka punya kelemahan. Tetap mereka mempunyai hal-hal yang bisa tidak seperti yang saudara harapkan. Mungkin ketika saudara melihat figur saudara adalah orang yang setia, mungkin kepada pasangan hidupnya, dan saudara meneladaninya, saudara sangat-sangat mengidolakannya. Pada waktu itu mungkin sudah benar menurut pandangan saudara. Tetapi kita tidak pernah tahu sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan perjalanan hidup pernikahannya. Nah, ketika saudara melihat figur atau idola saudara ini mengalami persoalan dalam kehidupan pernikahannya, saudara tidak bisa mengatakan sesuatu. Saudara mungkin akan mengalami kekecewaan karena apa? Karena saudara merasa bahwa idola atau figur yang saudara sedang idolakan ini berbeda dengan harapan saudara. Banyak sekali sekarang kita disuguhkan dengan orang-orang yang sepertinya memberikan motivasi, memberikan masukan, memberikan contoh keteladanan di dalam kehidupan ini. Ada banyak orang-orang yang terkenal, bahkan mereka buktikan dengan banyaknya karya, buku-buku yang diciptakannya, buku-buku yang ditulis. Dan kalau kita membacanya memang itu adalah sesuatu yang baik, itu sesuatu yang nampaknya menjawab dari kebutuhan-kebutuhan kita sebagaimana manusia. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak tahu dan kita menemukannya di tulisan-tulisan tersebut. Di teladan-teladan yang diberikan oleh orang-orang yang kita idolakan. Dan saya katakan itu tidak salah. Cuman kita perlu bijaksana. Kita perlu juga mengetahui kehendak Allah. Kita perlu mengerti firman Tuhan. Lah, ketika kita mau mengerti akan firman Tuhan, maka yang hanya bisa kita dapatkan, bisa kita terima, bukan dari ide seseorang, bukan dari pengalaman seseorang. Bukan hanya dari itu. Kenapa? Karena mereka pun ketika mereka punya ide, punya pengalaman hidup, karena mereka mengalaminya bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman itu dibuat oleh Tuhan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita belajar tentang kehendak Allah. Kehendak Allah adalah supaya kita belajar
dari Dia, bukan dari yang lainnya. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang hebat. Saya lebih pas mengatakan bahwa orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang menaati akan Tuhan. Orang-orang yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Lebih taat kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini mungkin kita diperhadapkan dengan hal-hal yang kita harus memilih. Saya harus lebih taat kepada firman Tuhan, apakah saya harus lebih taat dengan ide-ide, masukan-masukan dari orang-orang sekitar kita? Maaf saudara, ketika saya ngomong kita lebih taat kepada Tuhan, mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah tidak boleh kita menaati pendeta? Selama apa yang dikatakan oleh pendeta atau hamba Tuhan itu adalah firman Tuhan, maka kita harus taat. Saudara harus bisa membedakan mana yang firman Tuhan, mana yang bukan. Para rasul dan Petrus ini, ketika mereka ditolak oleh orang Yahudi, ajaran mereka tidak diterima, dipersoalkan. Ini jelas-jelas karena mereka menolak kebenaran. Gampang saudara, ketika saudara mendengar ada seorang hamba Tuhan, mungkin memberi saran, mungkin memberi masukan, mungkin sedang berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan. Tapi kalau itu bukan firman Tuhan, maka saudara harus mengerti mana yang harus saudara lakukan. Ini memang agak sedikit butuh hikmat Tuhan. Banyak orang mengatakan, oh ini benar, tapi belum tentu itu benar di mata Tuhan. Oh kata-katanya betul ini. Tapi yang betul menurut manusia, itu belum tentu betul menurut Allah. Saudara boleh melihat ada banyak contoh-contoh dari tokoh-tokoh firman Tuhan yang mereka melakukan sesuatu yang mungkin menurut pemikiran mereka betul, tapi justru salah. Karena Tuhan tidak menyuruh seperti itu. Banyak akhir-akhir ini saya melihat jemaat Tuhan ini justru menaati kata-kata manusia daripada menaati firman Tuhan atau kata-kata Tuhan. Karena ada banyak juga hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang mengatasnamakan firman Tuhan. Saudara, mari di zaman-zaman yang ini semakin jahat, zaman-zaman yang akhir ini, kita lebih dekat sama Tuhan. Supaya kita ngerti mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Karena kecenderungan manusia itu adalah menuruti kehendak dagingnya, bukan kehendak roh. Saudara bisa melihat apa yang ditawarkan di sekeliling saudara. Siapapun yang menyampaikan, kalau itu bukan firman Tuhan, saudara wajib menolaknya. Saudara wajib untuk tidak melakukannya. Tapi kalau itu firman Tuhan, maka saudara harus taat. Walaupun itu sesuatu yang mungkin menyakitkan, sesuatu yang mungkin saudara harus bayar harga. Misalnya, ada firman Tuhan yang secara pribadi saudara terima untuk saudara setia kepada Tuhan. Maka tangkap itu sebagai firman Tuhan karena memang Tuhan ingin saudara setia.
Beda kalau saudara ada firman, saudara harus setia ke gereja, setia pada gerejanya. Nah ini mungkin masih abu-abu. Tapi kalau setia kepada Tuhan, itu adalah kebenaran yang harus saudara tangkap dan saudara responi. Ini berbicara tentang kehendak Allah. Menuruti kehendak Allah, lebih taat kepada Tuhan. Kadang-kala memang ada hal-hal yang perlu saudara butuh keberanian untuk memutuskan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Misalnya, saudara lagi tidak punya duit atau duitnya nipis lah. Tapi saudara ada firman Tuhan yang berbicara secara pribadi untuk saudara harus menabur. Ini mungkin dilema dalam hidup kita. Kita akan merasa bingung untuk mana ya, saya harus taat yang mana ya, saya harus melakukan kehendak yang mana, saya menabur atau memilih saya tidak menabur. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ada contoh seorang janda Sarfat. Dia tahu kondisinya. Dia tidak berkelimpahan, tapi diperhadapkan dengan suatu situasi yang dia harus membuat kue untuk abdi Allah. Padahal tidak ada makanan bagi dia. Ketika dia memilih untuk taat kepada Tuhan, apa yang kita lihat? Hasilnya yang dia akan terima itu apa? Dia menjadi suatu tokoh dalam Alkitab yang luar biasa. Dia tidak mati. Dia tetap hidup. Anaknya juga tidak mati. Dia tetap hidup. Bahkan dia diberkati berlimpah-limpah. Kenapa? Karena dia taat. Apakah kedagingannya tidak berbicara waktu itu? Sama saudara seperti kita. Janda di Sarfat ini juga manusia. Bahkan dia sampaikan itu. Wah, kalau ini saya buat roti, hari ini kita bisa makan, tapi besok tidak bisa makan. Ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada ketakutan. Tetapi di akhir-akhir keputusannya, janda ini memilih untuk taat kepada apa yang disampaikan Tuhan melalui abdi Allah ini. Dan dia menerima berkat yang luar biasa. Saudara, mungkin persoalannya adalah berbeda dengan saudara saat ini. Saya tidak tahu persis apa yang saudara sedang alami saat ini. Tapi mungkin ada hal-hal yang diperhadapkan oleh saudara hari-hari ini untuk saudara harus memutuskan. Maka saudara harus perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau itu adalah kehendak Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan, maka enggak usah takut. Lakukan saja, taat kepada Tuhan, dan lihat nanti akan hasil yang dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara nanti akan menerima hasilnya, saudara baru mengerti, oh ternyata benar kata firman Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Janjinya itu iya dan amin. Memang kadangkala apa yang kita hadapi ini macam-macam saudara. Hal-hal yang menakutkan. Saudara bisa lihat Daud berhadapan dengan Goliat. Itu menakutkan. Di atas kertas tidak ada kemenangan. Ada banyak saran waktu itu Daud untuk tidak melanjutkan keinginannya berhadapan dengan Goliat. Dan itu sesuatu yang manusiawi. Itu mungkin sudah diperhitungkan, tidak mungkin menang.
Karena Daud bukan tentara. Daud tidak punya pengalaman berperang. Tetapi Daud maju. Daud percaya sama Tuhan. Daud mengatakan dengan firman Tuhan dan menantang Goliat. Dia lebih taat kepada kehendak Tuhan. Dia mengerti kehendak Tuhan. Dan lihat hasilnya. Daud mengalami kemenangan. Daud begitu diagung-agungkan. Karena dia tahu kehendak Tuhan. Saudara, hari-hari ini mari kita sama-sama tahu dan taat akan kehendak Tuhan. Walaupun mungkin bagi saudara itu sulit untuk dipercaya. Sulit untuk dilakukan mungkin karena daging saudara berusaha untuk menolaknya. Contoh misalnya, bagi saudara yang saat ini terbaring sakit. Ketika mendengar firman Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Nah, sekarang adalah pilihan saudara untuk taat, untuk percaya, untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudara meresponi akan firman Tuhan ini atau saudara lebih cenderung kepada suara-suara yang dari luar. Wah, belum tentu, masih lama, gak mungkin sembuh. Tapi kalau saudara memilih, oh ya, firman Tuhan mengatakan dalam nama Tuhan Yesus saya sembuh, maka saat ini juga saudara akan sembuh. Amin. Atau mungkin saat ini saudara ngalami pergumulan, saudara belum bekerja, belum mendapatkan pekerjaan. Mungkin saudara sudah cari tahu bagaimana cara saudara bisa bekerja, sudah ke sana kemari. Si A mengatakan begini, oh kamu harus begini, begitu dan sebagainya. Dan saudara memilih untuk mempercayai mereka dan saudara lakukan. Dan apa hasilnya? Mungkin sampai detik ini saudara belum bisa bekerja. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, taat kepada Tuhan. Gimana cara taatnya? Gimana caranya supaya saudara menerima apa yang saudara sedang harapkan? Di dalam Matius pasal 6 ayat 33 itu jelas. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu taat kepada apa yang Tuhan katakan. Kita sama-sama mendahulukan Tuhan, mencari kerajaan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, persoalan kita, semuanya itu nanti akan Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Memang ada kalanya ketika Tuhan bekerja dalam hidup kita, itu kayaknya tidak masuk akal, tidak ada hubungannya. Antara saudara harus setia kepada Tuhan dengan pergumulan yang saudara sedang hadapi. Tetapi lihat ketika saudara memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan, memilih setia kepada apa yang Tuhan sedang nyatakan dalam hidup saudara, maka lihat hasilnya. Saudara akan terheran-heran, bahkan orang-orang yang di sekitar saudara akan juga heran. Kok bisa ya orang ini? Padahal penghasilannya enggak begitu banyak loh. Tapi kok kayaknya santai ya hidupnya ya. Kayaknya bisa nikmati hidup. Sedangkan yang banyak duitnya, yang jelas-jelas pemasukannya begitu besar, kayaknya enggak bisa santai. Hidupnya kayak berat, gitu. Kurang terus. Ini bedanya saudara. Saudara bisa lihat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan.
Mereka tidak ambil pusing. Hidupnya nyantai aja. Kenapa? Karena dia tahu Tuhannya tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ingin pagi hari ini kita jadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Karena banyak orang yang sulit untuk taat kepada Tuhan. Mereka lebih condong kepada nafsunya. Mereka lebih condong kepada apa yang mereka lihat. Mereka lebih condong kepada tawaran-tawaran hidup di zaman-zaman ini. Kalau saya tidak bekerja, gimana saya bisa hidup? Gimana saya bisa menghidupi kehidupan keluarga saya? Saudara, pagi hari ini saya mau memberikan pesan firman Tuhan ini. Lebih taat kepada Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Dan saudara akan menikmati apa yang Tuhan buat dalam hidup saudara. Amin saudara. Tidak usah pusingkan apapun yang saudara sekarang sedang alami. Karena Tuhan tetaplah Tuhan. Dan Dia Tuhan yang akan membuat mujizat dalam hidup saudara. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kalau saudara ngadepi masalah, kalau saudara masih bergumul dalam kehidupan saudara, kalau saudara mungkin masih terbaring sakit di tempat istirahat saudara, pagi hari ini saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Tetap taat kepada firman Tuhan. Ketahui kehendak Tuhan bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya indah pada waktunya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami tahu Tuhan, kalau hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk ada, maka Engkau sedang merancangkan sesuatu yang luar biasa bagi kami semuanya Tuhan. Dan kami percaya bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan-Mu adalah rancangan yang damai sejahtera, yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa kepada setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, sakit, penyakit, persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak tinggal diam. Engkau Allah yang akan menolong mereka. Engkau Allah yang akan menyembuhkan mereka. Bahkan Engkau Allah yang memberikan mujizat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ajar kami Tuhan untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang taat akan Engkau, yang selalu hidup menurut kehendak-Mu, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.